Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan membahas sebuah skenario hipotetis. Apa yang terjadi jika Aceh menjadi negara merdeka? Yuk, kita telusuri bersama-sama. Channel YouTube Islamic Power telah merangkum 7 bagian Aceh jika benar merdeka. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke uraiannya. Bagi pertama latar belakang Aceh, Aceh, yang dikenal sebagai Serambi Mekah, memiliki sejarah panjang dan kaya. Sebagai salah satu wilayah pertama di Nusantara yang menerima Islam, Aceh memiliki identitas budaya dan keagamaan yang kuat. Sejak masa Kesultanan Aceh yang berjaya, hingga perjanjian Helsinki pada tahun 2005 yang mengakhiri konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka dengan TNI, Aceh selalu memiliki posisi yang unik di Indonesia. Bagian 2, Proklamasi Kemerdekaan. Merindingnya? Saat kita mendengar kata-kata proklamasi kemerdekaan, tidak lain yaitu upacara pengibaran bendera kenegaraan. Bagaimana tidak? Setelah bertahun-tahun melalui proses politik yang panjang dan penuh tantangan, Aceh secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi ini didasarkan pada hasil referendum yang diadakan di seluruh wilayah Aceh misalnya, di mana mayoritas rakyat Aceh saat ini mendukung kemerdekaan tersebut. Bagian ketiga yaitu pembentukan pemerintahan baru. Tidak lain langsung membentuk pemimpin negara yang baru dilantik. Langkah yang ketiga ini adalah membentuk pemerintahan baru. Sistem pemerintahan di Aceh Merdeka adalah republik parlementer, dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Mungkin saja kerajaan juga tumbuh kembali, tapi para pemimpin baru ini menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali negara, memperkuat ekonomi, dan memastikan stabilitas politik. Sedangkan bagian keempat, lanjut dengan tantangan ekonomi. Kok bisa? Padahal Aceh kaya hasil alam loh. Walau demikian itulah salah satu tantangan utama Aceh Merdeka, adalah membangun ekonomi yang kuat dan mandiri. Dengan sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak dan gas, Aceh memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang makmur. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada sumber daya alam, korupsi, dan infrastruktur yang belum memadai harus diatasi. Lanjut bagian 5, yaitu menjalin hubungan internasional. Ternyata, Aceh yang merdeka juga harus menavigasi hubungan internasionalnya. Sebagai negara baru, Aceh berusaha membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan komunitas internasional loh. Melalui diplomasi yang aktif, Aceh berharap dapat menarik investasi asing dan mendapatkan pengakuan internasional. Sampai ke poin ini, sulit tidak ya? Tidaklah, Aceh banyak orang-orang hebat, pasti Aceh bisa menstabilkannya. Ada lagi ini, bagian 6, ada apa lagi ya? Oh iya, kehidupan sosial dan budaya juga jangan lupa, ini penting juga, kenapa tidak? Kemerdekaan membawa harapan baru bagi masyarakat Aceh. Mereka kini memiliki kesempatan untuk mengembangkan identitas budaya dan agama mereka dengan lebih bebas. Pemerintah baru juga berkomitmen untuk meningkatkan pendidikan dan layanan kesehatan bagi semua warganya. Bagian terakhir, yaitu bagian ke-7, kesimpulan dan harapan untuk masa depan setelah nanti merdeka. Tapi, ini kan belum? Insya Allah akan merdeka, amin. Di poin ini yang terpenting, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, kemerdekaan membawa harapan baru bagi Aceh, so pastilah. Dengan kerja keras dan komitmen bersama, rakyat Aceh dapat membangun masa depan yang cerah dan sejahtera, ya iyalah. Nah sahabat Islamic Power, bagaimana pendapat kalian setelah mendengar poin gembira ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar video ini ya. Semoga dengan skenario ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus memperjuangkan kedamaian dan keadilan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Aceh Merdeka.